Pertobatan dimulai dari kesadaran akan dosa, kemudian direspon dalam bentuk penyesalan. Setelah itu, pertobatan akan diikuti dengan keputusan untuk meninggalkan dosa dan berbalik kepada Allah, mengikuti jalan-jalan Allah, mengikuti kebenaran firman Tuhan. Itu adalah proses pertobatan yang semestinya. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, senang berjumpa kembali dalam program Rise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi yang sedang saudara hadapi, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Mari kita hampiri tata kasih karunia-Nya, kita datang kepadanya di dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu membawa semua pergumulan kami, hal-hal yang membuat kami berbeban berat. Kami sangat percaya dalam hadirat Tuhan, kami akan mendapatkan kelegaan, pertolongan, kekuatan, bahkan jalan keluar yang terbaik untuk menyelesaikan masalah-masalah kami. Sebagaimana kami bersyukur atas pertolongan Tuhan di hari-hari yang lalu, demikian juga kami sangat percaya Tuhan juga akan menolong kami saat ini. Bapa, kami juga rindu akan firman-Mu, supaya kami boleh mendapatkan hikmat, pertolongan, dan arah yang benar menjalani hidup kami. Mari Engkau berfirman, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pertobatan dimulai dari kesadaran akan dosa, kemudian direspon dalam bentuk penyesalan. Setelah itu, pertobatan akan diikuti dengan keputusan untuk meninggalkan dosa dan berbalik kepada Allah, mengikuti jalan-jalan Allah, mengikuti kebenaran firman Tuhan. Itu adalah proses pertobatan yang semestinya. Tetapi seringkali ada orang yang kelihatannya bertobat tetapi hanya menyesal saja. Saudara, penyesalan bukan pertobatan. Tetapi dalam pertobatan pasti ada penyesalan. Kita akan mempelajari 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 1 sampai 9. Perikop ini memperlihatkan alasan yang umum ketika orang memohon pengampunan Tuhan, yaitu ketika dia tidak tahan lagi menanggung penghukuman Tuhan karena dosa-dosa yang dilakukan. Ketika Yoahas tidak menjauhi penyembahan berhala, Allah menyerahkan Israel ke tangan Raja Aram. Mari kita baca ayat 2 dan 3. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia hidup menuruti dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel, lalu diserahkannyalah mereka ke dalam tangan Hazael Raja Aram dan ke dalam tangan Ben-Hadad anak Hazael selama zaman itu. Israel dalam keberdosaannya, mereka tetap bertahan dalam dosanya, dalam penyembahan berhala. Akhirnya mereka menjadi kerajaan yang lemah, yang tidak berdaya melawan Aram. Karena itu dalam keadaan terpuruk seperti itu, Yoas sadar kekalahannya itu ada hubungannya dengan penyembahannya. Karena mereka membiarkan penyembahan berhala tetap ada. Yoas kemudian memohon belas kasihan Tuhan. Dan luar biasanya Allah tetap punya kasih karunia. Allah menyelamatkan mereka. Ayat 4. Tetapi kemudian Yoahas memohon belas kasihan Tuhan dan Tuhan mendengarkan dia. Sebab ia telah melihat bagaimana beratnya orang Israel.
ditindas oleh Raja Aram. Ini luar biasa sekali kasih karunia Tuhan. Dalam keadaan umat yang begitu melawan, meninggalkan Dia, lebih memilih menyembah berhala daripada menyembahnya. Tetapi ketika mereka akhirnya berseru mohon belas kasihan Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap tersedia. Tetapi sayangnya kelepasan yang Allah berikan itu tidak mengubah sikap Yoas kepada Allah. Mereka tetap tidak mau menjauhkan diri dari dosanya. Bahkan mereka terus hidup di dalam dosa-dosa mereka. Ini nampak di ayat 5-6. Tuhan memberikan kepada orang Israel seorang penolong sehingga mereka lepas dari tangan Aram dan dapat duduk di kemah-kemah mereka seperti yang sudah-sudah. Hanya mereka tidak menjauh dari dosa-dosa keluarga Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, melainkan mereka terus hidup dalam dosa itu. Juga patung Aserah masih berdiri di Samaria. Saudara-saudara, sungguh sangat disesalkan sekali. Pertolongan Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan tidak mengubah hati mereka mencintai Tuhan. Mereka tetap bertahan pada dosa-dosanya. Suatu sikap yang sangat buruk sekali. Ketika mereka kalah, ketika mereka tidak berdaya, mereka menyatakan penyesalannya karena mereka sudah tinggalkan Tuhan. Tetapi itu hanya penyesalan, hanya ingin membujuk hati Tuhan supaya berbelas kasihan dan menolong Dia. Tidak ada keinginan, tidak mau mengikuti langkah selanjutnya untuk meninggalkan dosanya. Langkah pertobatan yang sungguh-sungguh. Sesungguhnya disadari atau tidak, sikap seperti ini seringkali juga ditemukan di kalangan orang-orang Kristen. Orang-orang yang rajin berdoa, orang-orang yang rajin beribadah, orang-orang yang bahkan mungkin rajin melayani. Ketika mengalami situasi yang buruk, ketika mengalami masalah yang begitu berat, ketika hidupnya terpuruk, gagal, dalam keadaan tidak berdaya, datang kepada Tuhan dengan penuh penyesalan atas semua yang dia sudah lakukan. Tetapi sebenarnya tidak ada niat bertobat. Penyesalan tanpa pertobatan terjadi ketika kita tidak hanya menyadari kita sudah berbuat dosa. Itu menyakiti hati Tuhan. Itu sesuatu yang salah. Sungguh disesalilah apa yang sudah dilakukan. Tetapi dalam pertobatan itu mestinya meninggalkan dosa. Tetapi penyesalan tanpa pertobatan hanya sebuah ungkapan takut kepada konsekuensi dosanya ketimbang dosa itu sendiri. Tidak senang dengan akibat dari dosa, tetapi tidak mau meninggalkan dosa yang membuat dia menderita. Tidak mau kehilangan kenikmatan. Penyesalannya itu karena tidak rela apa yang dia sukai, itu akhirnya direbut orang lain. Tidak rela apa yang kita sudah miliki itu hilang dari tangan kita. Penyesalan karena kehilangan itu saja. Tidak sungguh-sungguh menghormati Allah. Dalam pertobatan yang sesungguhnya, penyesalan itu timbul bukan karena dia takut kehilangan yang enak itu, yang dia miliki itu. Bukan karena dia tidak suka dengan apa akibat dosa itu, tetapi karena sungguh-sungguh dia membenci dosa. Dia ingin tinggalkan dosa dan dia sungguh-sungguh ingin berbalik kepada Tuhan. Penyesalan yang diikuti dengan pertobatan, itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Bukan sekedar penyesalan, tangisan di dalam doa, hanya ingin membujuk Allah agar mengampuni mereka. Ini yang dilakukan bangsa Israel pada masa itu. Mereka melakukan
praktek-praktek ritual penyesalan dengan menangis, dengan berkabung, menundukkan kepala, bahkan ada yang pukul-pukul dada untuk menunjukkan mereka menyesali atas perbuatan berdosa mereka. Ini hanya praktek pertobatan yang agamawi. Tuhan menginginkan kalau kita menyesali dosa-dosa kita, kita sungguh-sungguh ingin meninggalkan dosa itu dan berbalik kepada Allah. Satu pertobatan yang sungguh-sungguh, pertobatan yang lahir dari hati, yang setelah itu menghasilkan perubahan sikap hati, diwujudkan dalam perubahan sikap dan perilaku sehari-hari. Kita menangis karena menyesali dosa-dosa kita, sesuatu yang baik. Kita berkabung dan merendahkan kepala kita karena merendahkan diri mohon belas kasihan Tuhan, sesuatu yang baik. Tetapi itu semua harus lahir dari hati dan niat tekad yang kuat untuk meninggalkan dosa. Bukan karena takut dihukum, tetapi karena tahu bahwa dosa akan menyakiti hati Allah. Karena kita tahu mengikuti jalan Allah itu bukan sekedar mengejar berkat-berkat, tetapi karena sepenuhnya kita mempercayai Allah sebagai pribadi yang layak untuk disembah, pribadi yang sudah menyatakan kasih-Nya yang begitu besar lewat pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Bagaimana dengan saudara? Apakah pertobatan kita sudah benar selama ini? Mari kita terus hidup dalam pertobatan yang benar itu. Jangan hanya sebatas ritual agamawi semata, tetapi biarlah pertobatan kita lahir dari hati yang mengasihi dan menghormati Allah. Dan akhirnya kita ikuti dengan perubahan dalam berpikir, bersikap, dan perilaku. Pertobatan yang benar, pertobatan yang sungguh-sungguh akan membawa pemulihan atas segala kerusakan yang terjadi dalam hidupmu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu itu senantiasa tersedia bagi kami. Seringkali kami seperti orang-orang Israel. Kami menyesali apa yang terjadi bukan karena kami benci dengan dosa, tetapi kami tidak suka dengan akibat dosa. Seringkali kami minta ampun kepadamu bukan karena kami sungguh-sungguh menyadari dosa kami sudah menyakiti hatimu, tetapi karena kami tidak rela kehilangan berkat-berkat-Mu. Hari ini kami datang kepadamu. Roh Kudus menerangi hati kami, memperlihatkan dengan jelas dosa dan kesalahan yang masih mengikat dan bertahan dalam hidup kami. Biarlah kami datang kepadamu dengan kerendahan hati, mengaku dosa kami dengan penuh penyesalan dan bertekad untuk kembali kepadamu, meninggalkan dosa dan mulai komitmen ada di jalan Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, kuatkan hati kami untuk terus hidup dalam pertobatan-pertobatan setiap hari, sehingga kami boleh menghasilkan buah-buah pertobatan yang terlihat dari perubahan cara berpikir kami, sikap kami, perilaku kami, dan relasi-relasi kami, serta bagaimana kami mengelola berkat-berkat Tuhan. Tuhan, pulihkan kehidupan anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Rumah tangga yang berantakan, Tuhan pulihkan. Pekerjaan ekonomi yang kacau balau, Tuhan pulihkan. Pelayanan yang mengalami masalah berkepanjangan, Tuhan pulihkan. Terutama jiwa mereka, rohani mereka dipulihkan. Karena anak-anak-Mu sungguh-sungguh melakukan pertobatan dengan sungguh-sungguh. Sepenuh hati. Tuhan pulihkan, Tuhan kembalikan pada keadaan yang sebenarnya, keadaan seperti yang Tuhan sudah rancang dalam kehidupan kami semua. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya untuk saudara semua malam hari ini, saudara sungguh-sungguh boleh mengalami Rest and God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku siap.